Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pemakaian tanda baca dan penulisan unsur serapan. Yang pertama adalah pemakaian tanda baca. Tanda baca yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Lalu tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Tanda titik dipakai untuk memisahkan jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Lalu tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama, penulis, tahun, judul, tulisan, atau yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan, ribuan, atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Lalu ada tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Lalu tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk atau setara. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh, karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Lalu, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Lalu ada tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka dan lain sebagainya. Lalu ada tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Lalu ada tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Tanda titik koma juga dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerinci dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Lalu ada tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tanda titik dua tidak dipakai jika perinci atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Lalu tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Lalu ada tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Lalu, tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Lalu ada tanda pisah. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangunan kalimat. Lalu ada tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Lalu ada tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Lalu ada tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Terus ada tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Lalu ada tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan penulisan lain.
Tanda petik dipakai untuk mengapit judul, sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Lalu ada tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Lalu ada tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan, keterangan, atau penjelasan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda kurung juga dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Lalu ada tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Lalu ada tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Lalu ada tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 1-2 tahun takwim. Lalu tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Lalu ada tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Lalu ada penulisan unsur serapan. Kata serapan merupakan kata yang berasal dari bahasa asing yang telah diintegrasikan ke bentuk bahasa yang telah diterima pemakaiannya secara umum. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa selain bahasa Indonesia, seperti bahasa daerah atau bahasa luar negeri. Penulisan kata serapan diusahakan tidak jauh berbeda dengan kata aslinya. Penyerapan kata asing terjadi karena beberapa hal berikut. Yang pertama, kata asing tersebut lebih cocok dikonotasinya. Bercocok internasional, lebih singkat dibandingkan dengan terjemahannya. Lalu kata serapan ini biasanya diambil dari berbagai bahasa, seperti bahasa Arab. Contohnya abad juga disebut abad di Indonesia, atau halal juga disebut halal di Indonesia. Saya pikir demikian penjelasan dari materi pemakaian tanda baca dan penulisan unsur serapan. Saya ucapkan terima kasih.